Berikut secara lengkap pernyataan sikap resmi komunitas pers dalam menyikapi maklumat Kapolri di pasal 2D. Pasal 2D kita bacakan ya. Pasal 2D itu masyarakat tidak mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Wah, ini larangan di negara otoriter memang ya. Saya termasuk orang yang heran dan surprise serta berkali-kali mengatakan bahwa maklumat itu bukanlah produk hukum. Maklumat itu sekedar pengumuman. Dan harusnya pengumuman itu bukan sesuatu yang mengikat. Yang mengikat itu adalah surat keputusan bersamanya. Tetapi yang jadi masalah adalah surat keputusan bersamanya itu diterjemahkan lagi melalui maklumat. Padahal kalau kita baca tentang pelarangan FPI dan lain sebagainya, itu harus dikaitkan dengan aktivitas FPI sendiri. Misalnya orang FPI menggunakan simbolnya, masih menggunakan organisasinya dan lain sebagainya. Atau ada pihak lain yang menggunakan simbol FPI dan lain sebagainya untuk berkegiatan, mensosialisasikan ide dan lain sebagainya. Tetapi hal tersebut harusnya tidak berlaku bagi mereka yang bekerja di dunia jurnalisme. Baik jurnalisme yang formal ya, seperti misalnya televisi, media cetak, maupun jurnalisme media sosial yang banyak berkembang menjadi citizen journalism. Jadi jurnalisme warga negara. Ya, semacam misalnya channel-channel yang ada yang tentu keberadaannya tidak bisa dinafikan sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional pasal 28F, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, untuk menggali, mendapatkan, menyebarkan informasi, the right to information. Jadi itu satu hal. Karena itu maklumat jelas sebagai produk hukum dia tidak mengikat. Itu satu soal. Yang kedua, SKB sebagai produk hukum tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Karena itu SKB pun tidak boleh mengatur secara eksesif mengenai sesuatu yang terkait dengan larangan menyebarkan informasi yang terkait dengan hak atau pemenuhan hak warga negara akan informasi. Jadi Sobat RH sekalian, saya mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan oleh para jurnalis. Dan memang seharusnya lah aparat penegak hukum termasuk Kapolri harus lebih mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk tidak mengeluarkan harusnya maklumat-maklumat yang bisa dipandang sebagai sebuah produk yang tidak mengikat, tetapi di lapangan karena dipatuhi oleh aparat penegak hukum itu sendiri, maka dia akan menjadi persoalan. Karena aparat penegak hukum di lapangan mendasarkan sikapnya pada pengumuman yang dikeluarkan oleh Kapolri. Padahal sifat dari pengumuman itu bukanlah peraturan yang mengikat. Pengumuman hanya sekedar pemberitahuan. Karena itulah seharusnya maklumat itu berisi pemberitahuan, bukan berisi peraturan. Karena kalau dia berisi peraturan, maka harusnya yang dikeluarkan adalah peraturan Kapolri, ya, Perkap. Tetapi sekali lagi berdasarkan azas hukum, ya, teori jenjang peraturan perundang-undangan, Steupenbauer teori, peraturan Kapolri itu pun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan undang-undang dan terutama dengan konstitusi.
dengan Undang-Undang Pers, dengan konstitusi terutama pasal 28F. Mudah-mudahan ini kita sadari semua bahwa bernegara itu walaupun kepolisian, pihak aparat keamanan, TNI, siapapun, pihak istana misalnya, memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan, dan kekuasaan itu tidak bisa dibantah oleh kelompok-kelompok sipil di masyarakat kalau dipaksakan. Tetapi kita jangan lupa bahwa negeri kita adalah negeri hukum, negara hukum, rule of law atau Rechtsstaat, di mana setiap tindakan pejabat negara, saya ulangi lagi, setiap tindakan pejabat negara harus bisa dipertanggungjawabkan dasar hukumnya dan juga tetap menghargai nilai-nilai universal, yaitu nilai-nilai konstitusional, nilai-nilai hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi.